Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh, para tuan guru, para asatidz, para pimpinan dari Masjid Hubbul Wathon, Takmir Masjid Hubbul Wathon, yang kita doakan mudah-mudahan terus memakmurkan masjid ini, jadikan masjid ini terus menerus kebanggaan kita semua insyaallah. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, kita doakan beliau bisa meneruskan perkhidmatan beliau ya, pada kepemimpinan beliau saat ini di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan bisa terus memberikan kebaikan dan istilahnya bisa mudah-mudahan husnul khatimah, yaitu awalnya baik, pertengahannya baik, dan akhirnya pun insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kakanwil dan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, anandaku para pelajar, saya saksikan di sini ada cukup banyak ya para pelajar yang hadir, laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga ananda semua putra-putri kita, putra-putri NTB, mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan beberapa hal yang saya ingin berbagi kepada bapak-bapak dan saudara-saudara dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini, saya ingin kita melafalkan ya, masang niatul i'tikaf ya Bapak Ibu ya. Saya pimpin dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya untuk mencari ridho Allah. Alhamdulillah kita dapat niat i'tikaf. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada malam hari ini dengan penuh kesyukuran kita bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hitung bapak-bapak dan ibu secara hijriyah, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 menurut sebagian besar ulama. Tahun ke-10 dari diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kalau sekarang 1443 hijriyah, maka artinya sekitar 1446 tahun yang lalu peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada diri Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir 15 abad dalam hitungan hijriyah. 1446. Tapi peristiwa yang hampir 15 abad yang lalu terjadi, rasanya untuk kita umat Islam itu dekat di hati kita.
Isra dan Mi'raj itu rasanya dekat di hati kita. Kenapa Isra dan Mi'raj itu dekat di hati kita? Tidak hanya karena Isra Mi'raj itu peristiwa penting. Bukan hanya karena pada saat itu Allah turunkan kewajiban salat 5 waktu. Bukan hanya karena Isra Mi'raj itu salah satu mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Isra Mi'raj itu terasa dekat bagi kita semua. Padahal 1446 tahun yang lalu, karena orang tua kita, karena guru-guru kita di Indonesia ini, ulama-ulama kita, termasuk yang ada di NTB, beliau-beliau mentradisikan, mendidik kita, membiasakan kita untuk setiap tahun memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan mendidik bapak-bapak dan ibu-ibu karena memang pembiasaan itu salah satu jalan pendidikan yang paling baik. Kalau kata ulama, ma takarrara taqarrar. Takarrara artinya yang berulang-ulang. Sesuatu yang berulang-ulang. Isra Mi'raj itu setiap tahun kita peringati. Karena itu taqarrara. Taqarrara itu artinya rasanya melekat di hati kita. Ini salah satu bentuk dakwah Islamiyah yang dikembangkan oleh para guru kita dan orang tua kita. Dakwah Islamiyah yang tidak kita saksikan di banyak tempat di dunia Islam yang lain. Di negara-negara Islam yang lain tidak banyak yang memperingati Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah bagian dari tradisi keagamaan yang dilaksanakan oleh guru-guru kita agar Islam itu tidak hanya kita hafal, agar nilai-nilai Islam itu tidak hanya kita ketahui, tapi kita rasakan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan dakwah bilisanil hal. Jadi tidak hanya dengan mengajarkan Al-Quran, tidak hanya dengan menghafalkan atau mengajarkan anak-anak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi diajar kita untuk menghayati peristiwa demi peristiwa, sehingga keislaman yang ada di Indonesia hari ini adalah keislaman yang hidup di dalam hati kita masing-masing. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak dan ibu dan ananda semua, ya, saya mengajak kita semua, mari kita hidupkan tradisi-tradisi keagamaan yang memang sudah kita warisi dari guru-guru kita. Kalau pada bulan Rajab ada Isra dan Mi'raj, itu jadi agenda rutin. Sehingga bapak-bapak ibu, ya, mohon maaf kalau suatu ketika Isra Mi'raj itu tidak dilaksanakan, rasanya ada yang kurang. Yuh, kenapa kok nggak ada Isra Mi'raj tahun ini? Kalau misalnya di satu kampung tiba-tiba takmir masjidnya libur Isra Mi'raj tahun itu, datang orang dari kampung, dari rumah-rumah dekat masjid itu, demo dia tanya kepada takmir masjid, ada apa? Ada yang hilang. Apa artinya? Orang tua kita dan guru-guru kita sudah berhasil menanamkan nilai keislaman di tengah masyarakat dengan cara yang baik, dengan tidak ada benturan-benturan kepada siapapun, dengan tanpa berteriak-teriak, ya, tidak harus bertakbir di tengah jalan, tidak harus mengatakan saya paling Islam, tapi dengan halus ulama-ulama kita setiap bulan Rajab diajak kita memperingati Isra dan Mi'raj. Sebentar lagi bulan suci Ramadan ada nuzulul Quran. Nanti bulan Rabiul Awal Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti 1 Muharram tahun baru Islam. Semua itu
adalah bagian dari menghadirkan nilai-nilai keagamaan, menjadi bagian dari keseharian kita. Dan itu yang disebut oleh Imam Mawardi, ya. Ada seorang ulama dulu namanya Imam Mawardi, ketika beliau menyampaikan tentang pilar-pilar, ya, agar satu masyarakat dan bangsa itu maju. Pilar yang pertama kata beliau adalah dinun muttaba, agama yang diikuti inti dan ajarannya, bukan agama yang dihafal, bukan dinun mahfuzun fis sudur, tidak, bukan agama yang hanya menjadi catatan-catatan di buku, tapi muttaba, ajarannya itu hadir dalam keseharian kita. Alhamdulillah. Jadi kalau Imam Mawardi menyampaikan pilar yang pertama dari negara dan bangsa itu menjadi kuat adalah dinun muttaba, maka alhamdulillah kita di Indonesia ini, alhamdulillah, pilar yang pertama ini ada, insya Allah kokoh di Indonesia. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, kalau tiang, ya, kebetulan saya ini kan punyalah kesempatan pernah berkeliling di banyak sekali negara-negara Arab, bahkan pernah tinggal di Mesir sekian tahun, pernah tinggal musim haji, setelah musim haji, sebelum musim haji di Arab Saudi, pernah juga ke Yordan, ke Maroko, ke banyak sekali negara-negara Arab. Alhamdulillah wa syukrulillah, walaupun Indonesia ini jaraknya sekian ribu kilo dari tempat lahirnya Islam, tapi nilai-nilai Islam kokoh dan kuat di Indonesia. Alhamdulillah. Tanpa kita memproklamirkan diri sebagai negara Islam, tanpa harus ada kata Islam di konstitusi kita. Tidak ada tulisannya negara berdasarkan agama Islam, tidak ada di undang-undang dasar kita. Tapi coba kita lihat dokumen tertulis yang menjadi acuan kita ber-Indonesia, yang namanya Pancasila. Dalam sila pertama itu tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, semuanya sesuai dengan maqasid syariah. Karena itu bapak-bapak dan ibu, ya, saya sering merenungkan, ya, kok bisa, ya, di dalam pembukaan undang-undang dasar kita disebutkan atas berkat rahmat Allah. Coba bapak-bapak ibu-ibu lihat konstitusi negara-negara lain, tidak banyak undang-undang dasarnya itu diawali dengan atas berkat rahmat Allah. Tidak banyak. Silahkan buka, kalau yang ngerti bahasa Arab coba lihat konstitusi negara-negara Arab atau negara-negara yang lain, negara tetangga kita. Tapi di Indonesia pembukaan undang-undang dasar kita atas berkat rahmat Allah. Apakah panitia kecil yang membuat rancangan pembukaan undang-undang dasar itu ulama? Tidak. Mereka bukan ulama dalam makna yang kita fahami. Mereka bukanlah, katakanlah, lulusan Mekah, lulusan Kairo. Tidaklah seorang ulama yang jebolan pondok pesantren. Mungkin ada satu dan dua, tapi sebagian besar bukan ulama. Kenapa bisa lahir atas berkah rahmat Allah? Pertama, itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diilhamkan, diberikan hikmah para pendiri bangsa kita. Yu'til hikmata mayyasha. Kan Bung Karno bukan anak pesantren, ya. Panitia 9 itu juga bukan anak pesantren, bukan jebolan pesantren, tapi kok bisa hadir atas berkat rahmat. Itu ilham, itu hikmah dari Allah. Dan yang kedua, itu mencerminkan alam bawah sadar kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita adalah masyarakat yang kokoh kuat memegang teguh nilai agama. Itu alam bawah sadar, keluar. Jadi jati diri itu keluar pada saat-saat yang istimewa, pada saat-saat yang genting. Dan alhamdulillah itu yang kita warisi semua. Karena itu yang pertama dan yang utama pada kesempatan
memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya ajak bapak-bapak, ibu dan kita semua, marilah kita bersyukur dengan sebesar-besar syukur. Alhamdulillah kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ya, situasi kita saat ini, ada hampir 2 tahun pandemi ya, hampir 2 tahun pandemi. Kalau bahasa Sasak, musibah belek ini ya, musibah belek. Banyak yang meninggal, lebih dari 140-an ribu ya, warga Indonesia. Kalau seluruh dunia lebih dari 5 juta, mungkin sudah sampai 6 juta. Musibah belek. Hampir 2 tahun. Di mana kita terbatasi. Ada saat-saat kita tidak bisa keluar. Bukan karena kita tidak punya uang, tapi memang tidak bisa keluar. Bukan karena kita lumpuh, tapi memang keadaan mengharuskan kita untuk tidak bisa keluar. Seakan-akan kita terblokade oleh pandemi. Alhamdulillah sudah mulai berkurang, walaupun belum hilang sepenuhnya. Bapak Ibu, ada sedikit kemiripan situasi kita hari ini dengan keadaan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau sebelum dikaruniakannya oleh Allah mukjizat Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu, Bapak-bapak Ibu, tahun 10. Pada tahun ke-7 ya, 3 tahun sebelumnya, orang-orang Quraisy di Mekah melihat bahwa umat Islam itu semakin bersemangat dalam dakwah. Kemudian melihat ada sebagian pemimpin dunia waktu itu ya. Jadi ada raja Ethiopia, ketika sebagian umat Islam pergi berhijrah ke negerinya, dia terima dengan baik. Padahal orang Quraisy berharap supaya raja itu menolak, tapi ternyata diterima dengan baik. Lalu kemudian pada saat itu ada seorang tokoh Quraisy yang sangat dihormati tiba-tiba masuk Islam. Namanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk Islam. Beberapa pedagang besar di Quraisy seperti Abu Bakar, ya, Utsman juga masuk Islam. Kemudian ada pemimpin, istilahnya pemimpin dunia pada waktu itu, kerajaan besar, kok tiba-tiba dukung Islam? Maka kemudian orang-orang Quraisy membuat kesepakatan. Apa kesepakatan mereka? Mereka bersepakat untuk memblokade, ya, memboikot Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf atau Bani Muttalib, khususnya Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga Nabi. Bani Hashim itu tidak semuanya Islam, bapak-bapak ibu ya. Tapi sengaja diboikot Bani Hashim secara keseluruhan supaya mereka menyerah dan kemudian menyerahkan Nabi Muhammad. Angkat tangan lalu diserahkanlah Nabi Muhammad karena tidak tahan diboikot. Tapi ternyata Bani Hashim itu walaupun tidak semuanya menerima dakwah Islam, ketika salah satu dari mereka yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk dicelakai, mereka semua berdiri di belakang Nabi. Diboikot selama 3 tahun di tempat perkampungannya Abu Thalib. Jadi diboikot oleh orang Quraisy, tidak boleh ada yang berjual beli dengan Bani Hashim. Perdagangan diputus. Tidak boleh ada yang menikahkan anaknya kepada Bani Hashim. Hubungan
perbesanan, ya, perkawinan juga diputus. Tidak boleh ada yang mensuplai sembako ataupun bahan-bahan kebutuhan pokok. Sembako juga diputus. Tidak boleh ada yang mengikat perjanjian apapun dengan Bani Hashim. Semua bentuk hubungan sosial diputus. 3 tahun. Kalau kita, bapak-bapak ibu, ya, saya katakan ada kemiripan, tapi memang tidak sama. Ya. Kalau kita sekarang ini walaupun pandemi, ya, lockdown, tapi kita masih bisa punya HP, ya. Masih bisa dari rumah kita melihat luar, negara luar, dunia luar, ya, dengan alat-alat komunikasi kita. Masih bisa walaupun kita nggak ke pasar, kita masih bisa pesan makanan online, ya. Dunia kita datangkan ke rumah, itu masih bisa. Kerja pun walaupun tidak bisa ke kantor, bisa kerja dari rumah. Bisnis bisa dari rumah. Kalau dulu blokade pada masa Rasul, itu blokade atau boikot total. Tidak ada fasilitas kehidupan yang boleh diberikan kepada Bani Hashim. Sampai 3 tahun itu bayi-bayi kurus kering, orang-orang sehat menjadi sakit. Tidak lama setelah blokade atau boikot itu selesai, Sayyidah Khadijah karena terlalu menderita 3 tahun di boikot, tidak lama setelah selesai boikot beliau meninggal. Sayyidina paman Rasul Abu Thalib yang juga gagah, kuat, sehat, tidak lama setelah selesai boikot itu karena sakit selama 3 tahun juga meninggal. Nah, dalam situasi seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan dan penguatan. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, antara pertolongan Allah yang berupa Isra dan Mi'raj sehingga Nabi yang semula sedih menjadi cerah, semangat lagi. Dakwah kemudian mulai berkembang kembali. Antara Isra Mi'raj dengan peristiwa boikot itu, kata para ulama, ada 2 kejadian yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian merubah situasi yang penuh dengan kesulitan itu menjadi keadaan yang kemudian penuh dengan karunia Allah. Yang pertama, kata para ulama, setelah Rasul itu diboikot bersama Bani Hashim, kemudian selesai boikot itu, ya katakanlah dalam bahasa kita, hancur lebur semuanya, ya, hancur lebur semuanya. 2 sandaran dakwah yang utama, Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, meninggal dunia. Nah, di tengah situasi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa. Beliau tidak berdiam diri, tidak meratapi keadaan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah, pergi ke Taif, berjalan kaki. Jarak antara Mekah dan Taif itu sekitar 100 kilo, jalan kaki Rasul. Karena Rasul meyakini bahwa bumi Allah itu luas. Kalau kita ada hambatan di satu tempat, kalau kita mengalami kesulitan di satu tempat, kita bisa cari tempat yang lain untuk berdakwah tanpa meninggalkan tempat yang pertama. Pergi Nabi ke Taif, 10 hari beliau berjalan, lalu kemudian berdakwah, menyampaikan pesan Islam. Apa yang Rasul terima di situ? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar, betul-betul dilempar, bukan tanda petik. Kalau sekarang dilempar itu bisa berarti, ya, sekedar kiasan saja. Wah, dia dilempar dengan tuduhan. Itu kiasan saja, tidak ada batu yang melayang di situ.
Tapi Rasul SAW dilempar dengan benar-benar batu. Dan bukan hanya satu orang yang melempar. Anak-anak kecil di Taif itu diprovokasi oleh orang tuanya. Karena orang tua di Taif itu salah paham. Mereka termakan oleh hasutan orang Quraisy yang mengatakan bahwa Muhammad itu tukang sihir. Jangan kasih dia tinggal di Taif, nanti engkau dan anak-anakmu akan terpengaruh dengan kekuatan sihirnya. Termakan provokasi, dilempar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pada saat itu, nah ini yang kedua ya. Ini peristiwa yang kedua yang kemudian mengkondisikan perubahan itu. Dari semula sulit menjadi mudah. Pertama tadi baginda Rasul tidak terpaku ya dengan kesulitan yang ada. Beliau tidak putus asa tapi tetap bergerak mencari ruang baru. Mencari ruang baru untuk berdakwah. Lalu yang kedua, pada saat beliau mendapatkan ya, satu penghinaan yang luar biasa seperti itu, istilahnya terpuruk seterpuruk-puruknya, Nabi mengangkat tangan dan berdoa. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah. Saya enggak pernah mengadu kepada manusia. Saya tidak pernah mengadu kepada siapapun. Saya hanya mengadu kepadamu ya Allah. Dha'fa quwwati, saya itu lemah sekali ya Allah. Wa qillata hilati, sedikit sekali kemampuan saya ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan bagaimana orang-orang banyak ini menghinaku, mencercaku, bahkan menyakitiku. Nabi berdoa ya, dengan kepasrahan. Ya. Ulama mengatakan doa ketika Rasul ya, berada di Taif ini salah satu doa yang paling kuat untuk merubah keadaan seorang mukmin dari keadaan yang sulit menjadi keadaan yang lebih baik. Jadi kalau kita berada pada satu kesulitan ya, pada saat yang sangat berat, baca doa Taif ini. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Itu doa Taif. Nah Bapak Ibu, dengan dua hal ini Allah kemudian menyiapkan jalan untuk satu kemuliaan. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan dua-duanya ini dari Nabi ya. Ini ikhtiar manusiawi. Apa yang pertama yang Nabi lakukan? Nabi tidak berdiam diri dalam situasi yang sulit. Sama seperti kita sekarang ya. Situasi sesulit apapun, jangan berdiam diri. Kita tetap lihat sisi-sisi kebaikan. Kita tetap melihat apa hal-hal yang bisa kita lakukan bersama untuk meningkatkan iman, ilmu amal kita, membangun daerah kita. Harus kompak bersama-sama. Dan kita lihat Bani Hashim ya. Bani Hashim yang tidak semuanya beragama Islam. Ketika ada tantangan, ketika ada cobaan, mereka kompak bersama-sama membela Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu kata ulama adalah akhir dari satu proses ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap bergerak dalam keterbatasan. Gak ada mundur dari dakwah. Tidak ada putus asa itu. Lalu beliau juga tidak pernah putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Dalam situasi yang yang sulit, yang berat, semakin kuat, semakin kokoh hubungannya dengan Allah. Mari kita
amalkan dua hal ini. Dalam situasi seperti ini, ya, masa pandemi yang belum selesai sepenuhnya, situasi yang penuh dengan keprihatinan, ya. Masih ada juga bencana di beberapa tempat. Mari kita pakai resep Rasul ini. Apa itu? Tetap bergerak, ya, dengan penuh optimisme. Yang kedua, perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa kita. Walaupun Bapak Ibu, kita ini manusia biasa, ya, kita ini bukan orang-orang istimewa, tapi kalau kita semua berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Kalau kita semua berdoa, masa tidak ada yang diijabah oleh Allah? Ya. Masa tidak ada yang karena ikhlasnya salah satu di antara kita itu kemudian diijabah oleh Allah? Ayo kita di NTB ini, ya. Ini Pak Gubernur, semua pimpinan-pimpinan daerah mengikhtiarkan hal-hal yang luar biasa untuk daerah kita. Dalam situasi seperti ini, tapi daerah kita bisa tetap terus bergerak. Ada saja hal-hal yang kemudian bisa menjadi sesuatu yang modal untuk kita membangun NTB. Ada cobaan-cobaannya di NTB dahsyat, tapi sedahsyat cobaan itu seperti itu pula. Seperti itu pula kemuliaan dan kemajuan yang insya Allah akan terlimpah kepada kita semua. Ya, banyak, ya, perkembangan fisiknya, kemudian keadaan daerah kita. Ini kita syukuri semuanya. Karena itu saya mengajak Bapak-bapak dan Ibu, ya, mari kita maknakan, ya, keadaan kita sekarang ini. Kita pasang sikap mental, ya, bahwa keadaan kita saat ini adalah satu tahap. Ibaratnya seperti dulu Rasulullah SAW setelah selesai boikot, ya, blokade yang luar biasa itu, lalu kemudian beliau bergerak dengan optimisme, kemudian terus menerus nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih keberkahan, Allah kasih keistimewaan, Allah karuniakan mukjizat Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan daerah kita, negara kita, ya, yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita semua, bangsa Indonesia yang tadi saya sampaikan, pendiri-pendiri bangsa ini dikasih ilham oleh Allah, ya, dikasih ilham oleh Allah untuk menuliskan atas berkat rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa memaknakan itu semua dengan baik, kita syukuri. Dan untuk ananda semua generasi muda, ambil semua hazanah kebaikan dari generasi-generasi sebelum kalian untuk menjadi bekal kalian menjadi generasi yang insya Allah akan lebih membanggakan lagi membangun NTB dan Indonesia yang kita cintai. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Terima kasih atas perhatian, dan kalau saya boleh berpesan satu hal, ya, kepada kita semua, sahabat-sahabat yang ada di NTB, kita semua keluarga besar yang ada di NTB, mari kita jaga kondusivitas daerah kita, ya. Tidak semua pembicaraan, ya, tidak semua isu-isu harus kita tanggapi, apalagi kita ikut terlibat di dalamnya. Tidak semua hal harus kita urus. Mari kita fokus. Mari kita fokus untuk daerah kita, ya, membangun lingkungan kita, membangun keluarga kita. Ya. Jangan terprovokasi dengan banyak hal, ya. Dan juga sekaligus kepada kita semua, ya. Dari banyak kejadian-kejadian yang ada satu yang bisa kita ambil, ya, sebagai hikmah, ya, yang memang itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamatul insan fi hifzil lisan.
keselamatan manusia dari bagaimana dia mengontrol lidahnya, ucapannya. Jadi kita jadikan itu pelajaran, ya. Tapi satu hal juga Bapak Ibu, ya, 1 juta omongan yang tidak baik dari orang, ya, itu tidak ada apa-apanya dengan 1 kata yang buruk yang lahir dari lidah kita. Apa maksudnya? Ada 1 juta omongan yang jelek, itu bukan kita yang bertanggung jawab. Tapi 1 kata yang buruk yang keluar dari lidah kita, itu yang kita pertanggungjawabkan di depan Allah nanti. Jadi jangan ribut, jangan susah sama 1 juta omongan segala macam. Cukup hati-hati dengan lidah kita. Karena bukan lidah orang yang akan kita pertanggungjawabkan, tapi lidah kita sendiri. Bukan pekerjaan orang yang kita nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah, tapi perbuatan tangan, kaki, dan anggota badan kita. Mari kita jaga diri masing-masing dengan sebaik-baiknya, fokus pada hal-hal yang baik. Semoga Allah menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.